Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Putri Agustina. Saya mahasiswi D3 Kebidanan dari Poltekkes. Saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu asuhan kebidanan komprehensif pada Ibu A di Klinik Mitra Gustiana tahun 2021. Asuhan komprehensif terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode laporan kasus. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Latar belakang, angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau KB merupakan tolak ukur dalam menilai status kesehatan di suatu negara. Mengutip data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI pada tahun 2017 menunjukkan bahwa AKI sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus sebesar 14.623, sedangkan AKB sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Ini berarti Indonesia ditemukan kurang lebih 44 orang ibu meninggal dan 440 bayi yang meninggal setiap harinya. Dalam mengurangi AKI dan AKB, maka dilakukan upaya kesehatan dari pembangunan global yang dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs untuk target 2030. Target yang ditetapkan SDGs untuk dicapai pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah. Negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1.000 kelahiran hidup. Mengutip data dari SDKI tahun 2017 menunjukkan bahwa AKI sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus sebesar 14.623. Menurut Kemenkes RI tahun 2014, merujuk pada penyebab kematian ibu, penyebab langsung terbanyak pada kematian ibu adalah perdarahan, infeksi, dan hipertensi dalam kehamilan. Berdasarkan data tersebut, AKI dan AKB di Indonesia masih jauh dari target SDGs. Kemudian rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran pelaksanaan asuhan kebidanan komprehensif pada Ibu A di Klinik Mitra Gustiana tahun 2021. Tujuannya, memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ibu A dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, neonatus hingga KB. Manfaatnya terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dengan pelaksanaan asuhan kebidanan secara komprehensif atau continuity of care yang dilakukan sejak masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus hingga menjadi calon akseptor kontrasepsi. Diharapkan ilmu kebidanan semakin berkembang sesuai dengan pendekatan manajemen kebidanan dan evidence based dalam praktik kebidanan. Untuk manfaat praktis, manfaat ini yang ditujukan bagi peneliti, lahan praktik, institusi pendidikan, dan pemerintah. Kemudian ada ruang lingkup, meliputi mulai dari pengawasan kehamilan, persalinan, perawatan bayi baru lahir, perawatan pada masa nifas, neonatus, hingga pelaksanaan program kontrasepsi. Untuk sistematika penulisan, proposal ini terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Kemudian ada bab 2, konsep dasar teori. Yang pertama, konsep dasar teori kehamilan merupakan pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Periode kehamilan dihitung sejak hari pertama hari terakhir atau HPHT hingga dimulainya persalinan yang menandai awal periode antepartum. Kemudian konsep dasar teori persalinan. Persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan disebut normal apabila progresnya terjadi pada usia cukup bulan, tanpa disertai adanya penyulit atau tanpa bantuan, atau yang dimaksud dengan kekuatan sendiri. Kemudian konsep dasar teori bayi baru lahir. Bayi baru lahir adalah masa yang dimulai ketika bayi keluar dari perut ibu hingga bulan pertama kehidupan. Kemudian ada konsep dasar teori masa nifas. Masa nifas atau puerperium adalah masa yang dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula atau sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Kemudian konsep dasar teori neonatus. Masa neonatus adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu atau 28 hari sesudah kelahiran. Neonatus adalah bayi berumur 0 atau baru lahir sampai dengan usia 1 bulan atau 28 hari sesudah lahir. Selanjutnya ada
Konsep dasar teori kontrasepsi. Kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Selanjutnya ada konsep dasar manajemen 7 langkah Varney. Yang pertama ada pengkajian, yang kedua ada interpretasi data dasar, kemudian identifikasi diagnosa atau masalah potensial. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan segera, kemudian ada intervensi, selanjutnya implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya bab 3 atau metode laporan kasus. Yang pertama ada jenis karangan ilmiah, yaitu rancangan yang digunakan adalah studi kasus dengan metode komprehensif dan penelitian deskriptif. Yang kedua ada lokasi dan waktu. Lokasi Klinik Mitra Gustiana, Jalan Pangeran Antasari, Gang 4. Waktu Januari sampai Mei 2021. Kemudian ada subjek kasus, Ibu A usia 26 tahun dengan G3 P2 002 usia kehamilan 37 minggu 3 hari. Akhir ada kerangka kerja, terdiri dari studi pendahuluan atau studi literatur, kemudian melakukan subjek penelitian ibu hamil trimester 3 dengan atau tanpa faktor. Kemudian persetujuan klien atau informed consent. Selanjutnya studi kasus asuhan kebidanan komprehensif yang terdiri dari asuhan kehamilan atau ANC, asuhan persalinan atau INC, asuhan bayi baru lahir, asuhan nifas, asuhan neonatus, dan rencana pelayanan kontrasepsi. Kemudian pengumpulan data, ada data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari observasi, wawancara, pemeriksaan fisik. Kemudian data sekunder terdiri dari data kohort dan literatur. Selanjutnya dokumentasi swab, analisis kesenjangan antara teori dan praktek. Terakhir alternatif pemecahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.